난 지금 널 향해 달려가고 있어 수미터까지 차올라 괜찮아. Halo semua, perkenalkan nama saya Trinova Marcella dari kelas 29. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang keanekaragaman hayati. Saya akan membahas beberapa bahasan pokok yaitu pengertian, tingkatan, manfaat, dan juga pelestariannya. Yang pertama, pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan istilah yang digunakan untuk keanekaragaman sumber daya alam, meliputi jumlah maupun frekuensi dari ekosistem, spesies, maupun gen di suatu tempat. Pada dasarnya, keanekaragaman melukiskan keadaan yang bermacam-macam terhadap suatu benda yang terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, maupun jumlah. Sedangkan kata hayati itu sendiri berarti sesuatu yang hidup. Jadi, keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Indonesia dengan keanekaragaman, baik itu flora maupun faunanya, keanekaragaman hayati atau sering dikenal juga sebagai biodiversitas. Biodiversitas adalah suatu tingkat yang ada di dalam bumi dan hal ini menjadi patokan atau ukuran dalam penentu kesehatan bumi. Keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan suatu ekosistem darat memiliki jumlah yang lebih tinggi daripada biodiversitas lingkungan di kutub. Hal ini disebabkan oleh iklim atau cuaca karena biodiversitas merupakan fungsi dari iklim. Perubahan yang terjadi pada suatu lingkungan dapat berdampak buruk bagi spesies. Hal itu ialah akan terjadinya kepunahan massal suatu spesies. Suatu catatan sejarah menunjukkan bahwa telah terjadi 5 kepunahan massal selama kehidupan berlangsung di bumi. Sekitar 540 juta tahun yang lalu, eon Phanerozoikum, terjadi pertumbuhan biodiversitas yang sangat cepat. Pertumbuhan spesies yang sangat cepat disebabkan oleh suatu ledakan pada saat filum multiseluler dengan mayoritas besar pertama kali muncul. Lalu, sekitar 400 juta tahun yang lalu, kepunahan massal terjadi atau kerap dikatakan sebagai suatu kerugian yang besar bagi biodiversitas. Dikatakan pula, hutan hujan menjadi salah satu penyebab kepunahan massal karena adanya suatu karbon yang berlebih. Dilanjutkan dengan pemunahan massal paling serius pada 251 tahun yang lalu dan pemulihan yang dilakukan bahwa memakan waktu 30 tahun. Kemudian, pemunahan massal yang terakhir kali ada hingga kini yaitu kepunahan Paleogen yang terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu. Kepunahan ini menjadi hal yang paling menarik perhatian karena di dalamnya yang punah yaitu hewan dinosaurus. Selanjutnya, kita akan membahas tingkat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati terjadi dengan tingkatan mulai dari organisme yang rendah hingga tingkat organisme yang tinggi. Tingkatan tersebut ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat gen. Keanekaragaman tingkat ini disebabkan variasi gen atau struktur gen dalam satu spesies makhluk hidup. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Setiap susunan gen akan memberi penampakan baik anatomi maupun fisiologi dalam setiap organisme. Bila susunannya berbeda, maka penampakannya pun akan berbeda pada satu sifat atau bahkan secara keseluruhan. Keanekaragaman ini cukup mudah dikenali dengan ciri-ciri yang memiliki variasi, nama ilmiah yang sama, serta perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok. Biasanya keanekaragaman hayati tingkat gen disebut sebagai varietas. Berikut ini adalah contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan dan juga hewan. Pada tumbuhan ada mangga, Mangifera indica dengan varietas mangga aromanis, mangga mana lagi, mangga golek, dan lain-lain. Dan pada hewan, ada kucing, Felis catus dengan ras kucing Angora, kucing Persia, dan kucing Sphinx.
Yang kedua, ada tingkat spesies. Keanekaragaman hayati tingkat spesies merujuk pada variasi spesies-spesies yang ada di dalam suatu ekosistem atau lingkungan. Spesies merupakan kelompok organisme yang memiliki ciri-ciri yang serupa dan dapat saling bereproduksi secara alami. Keanekaragaman hayati tingkat spesies yang tertinggi umumnya terjadi pada ekosistem yang luas dan beragam. Berikut ini adalah contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan dan juga hewan. Pada tumbuhan, tingkat genus citrus misalnya pada jeruk bali, jeruk nipis, dan jeruk manis. Juga genus musa pada pisang buah dan pisang serat. Tingkat famili dibagi menjadi famili Poaceae pada padi, jagung, dan alang-alang. Dan famili Zingiberaceae pada kunyit dan jahe. Kemudian, pada hewan, tingkat genus dibagi menjadi genus Felis dan genus Bos. Genus Felis diantaranya kucing leopard, kucing rumahan, dan kucing hutan. Dan genus Bos ada sapi berpunuk, sapi potong perah di Eropa, dan sapi asli di Indonesia. Tingkat famili dibagi menjadi famili Bovidae pada sapi dan kerbau, dan famili Canidae, serigala, dan rubah. Yang ketiga, ada tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Dengan sekian banyak perbedaan tersebut, flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan bervariasi pula. Berikut ini adalah contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ada ekosistem lumut, ekosistem hutan konifer, ekosistem hujan tropis, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, dan juga ekosistem pantai. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat dari keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Keanekaragaman hayati dapat terjadi akibat proses evolusi dan adaptasi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi dalam waktu yang lama dan akan membentuk makhluk hidup berbeda dengan asalnya sehingga menimbulkan spesies baru. Sedangkan adaptasi adalah proses penyesuaian diri terhadap lingkungan yang berbeda dan akan menghasilkan makhluk hidup yang berbeda. Biodiversitas atau keanekaragaman hayati di bumi memiliki manfaat bagi berkelanjutan hidup seluruh makhluk. Keanekaragaman hewan dan tumbuhan serta organisme di bumi memenuhi segala macam kebutuhan yang diperlukan oleh kita sebagai manusia. Kebutuhan yang dipenuhi oleh ketiganya tak hanya mencakup kebutuhan primer, tetapi juga kebutuhan sekunder. Adapun manfaat keanekaragaman hayati dalam bidang pangan dan sandang, ekologi, farmasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, bidang pangan dan sandang. Pangan adalah salah satu hal yang wajib dilakukan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi agar hidupnya terus berjalan. Biodiversitas memiliki manfaat sebagai bahan pangan yang berguna untuk memenuhi energi dan nutrisi. Makhluk hidup, khususnya manusia, wajib memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitas mereka. Yang kedua, bidang ekologi. Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting, misalnya pada hutan hujan tropis dengan nilai ekologis atau nilai lingkungan yang sangat berperan pada kelangsungan makhluk hidup di muka bumi. Di antaranya adalah berperan sebagai paru-paru bumi, menjaga kestabilan iklim global. Selanjutnya, yang ketiga ada bidang farmasi. Tumbuhan yang dapat dijadikan obat tumbuh sebanyak 940 jenis spesies di Indonesia dan 250 diantaranya menjadi obat herbal. Aneka tumbuhan yang biasa dipakai untuk obat yaitu pohon kina dengan fungsi sebagai obat penyakit malaria karena kandungan alkaloidnya. Selain itu, ada pula buah mengkudu yang memiliki peran penurun tekanan darah tinggi. Yang terakhir atau yang keempat, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kekayaan aneka flora dan fauna sudah sejak lama dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
Hingga saat ini, masih banyak hewan dan tumbuhan yang belum dipelajari dan belum diketahui manfaatnya. Dengan demikian, keadaan ini masih dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan pengetahuan dan penelitian bagi berbagai bidang pengetahuan. Selanjutnya, ada upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Seluruh makhluk hidup di bumi sudah seharusnya dijaga dengan segala upaya agar kelestariannya terjaga. Upaya pelestarian sebenarnya dapat dilakukan dengan beberapa cara. Namun, ada dua metode yang kerap digunakan, yakni metode in situ dan metode ex situ. Yang pertama ada metode in situ. Metode in situ adalah sebuah upaya pelestarian dari keanekaragaman hayati yang mana langsung dilakukan pada tempat dari flora atau fauna itu berada. Metode ini memberikan perlindungan pada kawasan yang dianggap memiliki ekosistem unik atau flora dan fauna yang terancam punah. Biasanya dilakukan dengan pembuatan suaka marga satwa, cagar alam, hutan suaka alam, dan taman nasional. Selanjutnya ada metode ex situ. Metode ex situ adalah metode pelestarian dari keanekaragaman hayati yang dilakukan menggunakan cara pengambilan fauna serta flora dari wilayah aslinya. Tujuannya untuk konversi, perlindungan, dan pengembangbiakan. Metode ini pun dilakukan ketika ekosistem dari tempat flora dan fauna tersebut, tempat tinggalnya sudah hancur total maupun rusak, sehingga membutuhkan waktu agar dapat ditinggali kembali. Nah, itulah penjelasan tentang pengertian struktur, contoh, manfaat, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Salah satu cara untuk melestarikan keanekaragaman hayati adalah dengan mengenalnya terlebih dahulu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.